semuanya. Kembali lagi nih bersama Jason Wilbert di channel kesayangan kita. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan ceria ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas topik yang seru, kali ini saya mau ajak kalian jalan-jalan ke dunia kuliner yang manis dan gurihnya bikin nagih. Betul sekali. Kita akan mengupas tuntas tentang martabak. Siapa di sini yang suka martabak? Angkat tangannya. Pasti banyak banget ya. Jujur, saya sendiri juga penggemar berat martabak. Rasanya itu loh, sekali coba langsung jatuh cinta. Tapi tahu nggak sih, di balik kelezatannya yang bikin ketagihan. Martabak ini punya sejarah panjang dan fakta-fakta unik yang mungkin belum banyak dari kalian yang tahu. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita selami lebih dalam dunia martabak, si kue lezat sejuta umat ini. Pertama-tama, mari kita bedah dulu. Dari mana sih asal-muasal martabak ini? Kalau dengar namanya, martabak itu punya kemiripan dengan kata dalam bahasa Arab, mutabak atau murtabak, yang artinya kurang lebih terlipat. Nah, ini merujuk pada cara pembuatannya yang memang dilipat. Konon, makanan ini dibawa oleh para pedagang Arab atau India ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura ratusan tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang martabak ini adalah hasil akulturasi budaya yang manis dan gurih, teman-teman. Keren banget kan? Dulu, martabak ini nggak semacam yang kita kenal sekarang loh. Kalau di India atau Timur Tengah, martabak awal itu cenderung gurih. Isiannya daging cincang, telur, bawang, dan rempah-rempah. Mirip-mirip martabak telur kita sekarang, tapi mungkin lebih sederhana. Mereka mengenalnya dengan nama murtabak. Nah, ketika sampai di Indonesia, olahan ini mengalami berbagai penyesuaian dengan lidah lokal. Martabak itu sendiri punya dua versi besar yang kita kenal, yaitu martabak manis dan martabak telur atau gurih. Meskipun sama-sama martabak, tapi rasanya bener-bener beda jauh. Dan kayak dua dunia yang berbeda ya. Yuk, kita mulai dari si manis dulu. Martabak manis, atau sering juga disebut terang bulan, atau kue Bandung, ini dipercaya berasal dari Bangka Belitung. Awalnya, martabak manis dibuat dengan isian sederhana seperti gula dan kacang. Tapi seiring berjalannya waktu, para penjual dan inovator kuliner mulai mengembangkan topping-topping yang makin variatif dan kekinian. Sekarang kita bisa menemukan martabak manis dengan aneka rasa, mulai dari coklat, keju, pisang, ketan hitam, wijen, sampai topping premium seperti Nutella Ovomaltine, Red Velvet, bahkan durian. Wah, pilihan toppingnya aja bisa bikin kita bingung mau pilih yang mana ya. Adonan dasarnya yang lembut, bersarang, dan pinggirannya yang crispy itu, ditambah lelehan mentega dan taburan topping melimpah. Siapa yang bisa menolak coba? Bagi yang suka martabak manis, tahu nggak sih? Rahasia adonannya yang bisa bersarang sempurna itu adalah kombinasi tepung terigu, telur, gula, sedikit baking soda, dan ragi. Proses fermentasi yang pas inilah yang membuat teksturnya jadi berongga dan lembut saat matang. Nah, tips dari saya, kalau makan martabak manis, paling enak itu masih hangat dan dimakan bareng orang-orang tersayang. Makin manis deh momennya. Sekarang kita beralih ke kembarannya yang gurih, yaitu martabak telur. Seperti yang sudah saya singgung tadi, martabak telur ini memang lebih dekat dengan versi aslinya di Timur Tengah. Kalau di Indonesia, martabak telur biasanya terbuat dari adonan kulit tipis yang digoreng garing, dengan isian campuran telur bebek atau telur ayam, daging singkang, bisa daging sapi atau ayam, irisan daun bawang, dan bumbu rempah-rempah yang kaya rasa. Rasanya yang gurih asin, tekstur kulitnya yang renyah di luar tapi lembut di dalam, bikin martabak telur ini jadi pilihan yang pas untuk kudapan berat atau bahkan makan malam. Martabak telur juga punya sejarah yang menarik loh. Konon, martabak telur ini pertama kali populer di daerah-daerah yang banyak dihuni oleh keturunan Arab dan India, seperti di Aceh, Medan, atau daerah-daerah pesisir. Ada cerita yang menyebutkan bahwa martabak telur ini
awalnya dibuat oleh seorang koki India di Semarang yang menikah dengan wanita Jawa. Untuk menarik perhatian pelanggan pribumi, dia mengadaptasi resep aslinya. Dari sana, martabak telur ini menyebar ke seluruh pelosok Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dan yang paling penting saat makan martabak telur, itu adalah cuka acar bawangnya. Perpaduan rasa gurih dari martabak dengan segarnya acar timun dan bawang merah yang pedas asam, itu adalah kombinasi yang sempurna. Bikin sensasi makan martabak telur jadi makin nendang dan gak enek. Wah, jadi ngiler kan ya? Di Indonesia martabak punya banyak sekali variasi daerahnya loh. Misalnya di Bangka Belitung, ada yang namanya martabak Bangka yang terkenal dengan adonan manisnya yang kenyal dan topping melimpah. Di Jakarta, ada martabak Bandung yang juga merujuk pada martabak manis. Sementara di daerah lain, seperti Medan atau Aceh, martabak telur punya ciri khas bumbu rempahnya sendiri yang kuat. Martabak juga bukan cuma sekadar makanan, tapi sudah jadi bagian dari budaya kuliner kita. Seringkali jadi hidangan saat kumpul keluarga, teman, atau bahkan ide kencan pertama yang manis, harganya yang terjangkau, porsinya yang bisa dibagi-bagi, dan rasanya yang universal digemari, menjadikan martabak sebagai pilihan yang gak pernah salah. Nah, teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas tadi, jelas banget kalau martabak ini bukan cuma soal rasa enak, tapi juga cerita di baliknya, perpaduan budaya, dan inovasi yang gak pernah berhenti. Dari martabak yang awalnya sederhana, kini sudah jadi ikon kuliner yang mendunia. Dan yang paling penting, martabak selalu sukses membuat kita tersenyum dan bahagia saat menikmatinya. Gimana nih? Jadi pengen langsung beli martabak ya setelah bahas ini? Atau mungkin ada yang punya cerita seru tentang martabak favoritnya? Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar ya. Saya senang banget bisa baca cerita-cerita kalian. Oke deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi tentang sejarah dan fakta martabak ini bisa menambah wawasan kalian dan bikin makin cinta sama kuliner Indonesia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel Jason Wilbert dengan like video ini, komen, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Dadah!